Hai, saya Eka, tutor sejarah kamu. Hari ini materi kita adalah tentang 3 organisasi pelopor pergerakan nasional. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia sudah sangat lama tertindas oleh kolonialisme bangsa Barat, sehingga memunculkan banyak sekali perlawanan daerah di Nusantara. Namun perlawanan tersebut masih banyak mengalami kegagalan, dikarenakan karena perlawanannya masih bersifat lokal dan belum memiliki semangat nasionalisme dan persatuan. Dan juga caranya masih tradisional, masih menggunakan persenjataan fisik yang seadanya saja. Hingga awal abad ke-20, situasi pun berubah. Strategi perlawanan rakyat Indonesia lebih bersifat ke arah modern karena sudah muncul golongan terpelajar yang membentuk organisasi pergerakan nasional sebagai sarana perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Ada 3 organisasi pelopor pergerakan nasional. Apa saja sih? Yang pertama adalah Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pertama atau organisasi pelopor pergerakan nasional pertama yang muncul pada tanggal 20 Mei 1908. Yang harinya kita selalu peringati setiap tahun sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo ini lahir tidak terlepas dari gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin memajukan pendidikan masyarakat Jawa dengan menghimpun dana pelajar atau yang kita kenal sebagai study fund untuk membantu atau membiayai para pelajar pribumi yang kekurangan dana atau kesulitan dana. Nah, Budi Utomo ini kemudian gagasan dari Dr. Wahidin ini kemudian diterima oleh tangan terbuka oleh Dr. Sutomo dan teman-temannya pelajar distofia. Karena memiliki kesamaan pandangan, kemudian Dr. Sutomo pun membentuk Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan diisi oleh anggota pelajar distofia. Budi Utomo ini kita kenal sebagai organisasi yang fokus pada tujuan memajukan pendidikan dan sosial dan budaya. Adapun upaya yang dilakukan Budi Utomo dalam mencapai tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memajukan pengajaran atau pendidikan. Yang kedua, memajukan pertanian. Yang ketiga, memajukan teknik dan industri. Dan yang keempat, mengembalikan atau menghidupkan kembali kebudayaan. Ingat saja super atau solusi Kuiper dari saya. Ingat jembatan keledai, budaya ngajar tari Pak Tani, budaya kebudayaan, ngajar pengajaran, tari teknik dan industri, Pak Tani pertanian, gitu ya. Organisasi pergerakan nasional yang kedua adalah Sarekat Islam. Sarekat Islam sebenarnya sudah muncul di Laweyan Surakarta pada tahun 1905 oleh Haji Samanhudi. Haji Samanhudi ini membentuk organisasi yang bernama Sarekat Dagang Islam yang bertujuan untuk memajukan atau mensejahterakan pedagang pribumi ya. Kemudian pada tahun 1911 ketika SDI atau Sarekat Dagang Islam berpindah kantor pusatnya di Surabaya dan dipimpin atau dikepalai oleh Cokro Aminoto, kemudian namanya pun diubah. Yang tadinya Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam ya. Tujuan pengubahan nama tersebut tidak lain atau tidak bukan supaya anggotanya bisa diisi oleh lapisan manapun tanpa memandang profesi pedagang gitu. Nah, kemudian dari perubahan nama tersebut berdampak pada perkembangan Sarekat Islam yang begitu pesat. Anggotanya pun sangat banyak sampai mencapai angka fantastis sampai 2 juta orang. Nah, angka tersebut sangat fantastis dibandingkan organisasi pergerakan sebelumnya seperti Budi Utomo yang hanya mencapai 10.000 anggota. Organisasi pergerakan yang ketiga adalah Indische Partij. Indische Partij ini adalah organisasi pergerakan yang lahir di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 dan diketuai oleh tokoh 3 serangka yang kita kenal dengan Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan yang terakhir Cipto Mangunkusumo. Mengingat 3 serangka ini, kita ingat saja super atau solusi Kuiper, jembatan keledai, Dede Suci,
Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan Cipto Mangunkusumo. Ketiga tokoh ini menginginkan tujuan dibentuknya Indonesia Party adalah memperjuangkan hak-hak pribumi dengan terus terang untuk membangunkan patriotisme semua Indiers atau semua bangsa Hindia yang ingin merebut kemerdekaan atas tanah airnya. Adapun upaya yang dilakukan Indonesia Party dalam mencapai tujuannya adalah yang pertama, membangun atau menyerap cita-cita nasionalisme dan patriotisme semua orang Indiers atau bangsa Hindia. Yang kedua, memberantas diskriminasi atau membeda-bedakan sentimen ras di kalangan pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga adalah memberantas berbagai upaya atau usaha dalam mengakibatkan kebencian antar agama. Yang keempat adalah berusaha mendapatkan kembali hak-hak orang Hindia. Dan yang terakhir adalah memperbesar pengaruh pro-Hindia di kalangan pemerintahan. Cukup sekian pembahasan mengenai materi 3 organisasi pergerakan nasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam Kuiper. Bye.